Palembang Express dan My Office Coworking Space Palembang mempersembahkan podcast ceritanya anak Palembang. Halo teman-teman, apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Kemarin teman-teman udah nonton episode pertama yang bersama Johan Wijaya Kusuma. Kali ini episode kedua kita bakal ngebahas soal bagaimana Johan Wijaya Kusuma ngomongin soal digital talent yang ada di kota Palembang. Nah teman-teman penasaran, harus pantau podcastnya My Office bareng Palembang Express di channelnya YouTube-nya Palembang Express Official, Palembang Official, atau di Spotify-nya ceritanya anak Palembang. Penasaran? Mari kita simak. Ini kita nanyanya ke hal teknis sih. Kita mau ngomongin soal SDM talent yang ada di kota Palembang. Karena lo berperan penting di dunia pendidikan, khususnya non-formal, apalagi di IT gitu. Selama lo jalani Cyborg, gue pengen tahu, ini kualitas SDM-nya, teknologinya Palembang itu menurut kacamatanya Johan, gimana sih dari segi skill, kemampuan, dan pemahaman mereka terhadap teknologi yang ada di terhadap teknologi atau kemampuan teknologi kayak gitu, bro? Oke. Jadi kalau sebenarnya gue bilang orang Palembang ini bisa ya. Bisa sih, buat belajar IT itu bisa. Tapi Kenapa memang tuh? permasalahannya mereka, kalau aku bilang sih terlambat. Terlambat itu tuh maksudnya gini, misalnya mereka kan rata-rata di sini kan anak kuliahan gitu ya. Waktu di kuliahan mereka tuh dapatnya tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Yang mereka dapat tuh mungkin kalau bisa dibilang kurikulumnya mungkin agak ketinggalan ya. Dan juga salahnya mereka tuh mereka nggak mau explore sendiri. Jadi apa yang diterima dari kampus ya udah gitu-gitu aja gitu loh. Nah tapi pada saat tiba di ujung, misalnya mereka udah mau skripsi gitu kan, itu kan mereka harus pakai metode-metode yang kita bilang ya cukup canggih kan gitu loh. Nah mereka baru mau mulai belajar lagi di situ gitu loh. Nah waktu kita ajarin ternyata mereka tuh sebenarnya bisa. Mereka bisa ngerti, mereka bisa menuliskan yang dipelajarin dalam bentuk coding. Ya tapi karena mungkin waktunya juga dadak-dadakan, alhasil kurang maksimal sih sebenarnya jadinya. Berarti ini Tapi masalahnya timing overall ya? sebenarnya bisa. Ya, overall sebenarnya semuanya bisa, tinggal kemauannya lagi aja gitu loh. Sambil mungkin dibukakan juga matanya bahwa jadi seorang programmer itu gajinya lebih gede daripada gaji yang berseragam gitu loh. Menarik. Terus. Oke. Ya, itu sih yang harus dikasih tahu. Nah, mungkin masalahnya juga di Palembang daya serap IT itu kecil. Iya, ini menarik nih. Ini dari mata lo sebagai entrepreneur, lo kan punya teman-teman pengusaha. Itu memang mereka belum belum melek IT, atau mereka belum butuh yang namanya SDM IT, atau mereka nggak nemuin tuh talent-talent bagus di Palembang sehingga mereka nggak buka kesempatan anak-anak IT untuk gabung kayak gitu, bro. Banyak hal sih kalau kita ketemu tiap pengusaha mungkin beda-beda. Ada yang mungkin memang menganggap IT itu sebagai sebuah cost. Bukan sebuah investasi. Harusnya kan IT itu investasi gitu. Apalagi sekarang waktu corona. Kalau yang nggak punya ladang penjualan online habis biasanya. Pasti menurun drastis. Tapi yang bisa online, yang udah siap terima dari online, itu harusnya lebih tetap bisa bertahan lah di zaman corona ini ya. Terus ada juga yang memang mereka udah terbiasa pakai jasa dari luar. Oh, vendor luar Mungkin gitu ya. tingkat kepercayaan ya jadinya ya, tingkat kepercayaan mereka sama yang lokal sama yang luar tuh beda gitu loh. Mereka lebih percaya orang luar, kita sebut aja misalnya dari Jakarta gitu lah kan. Mereka lebih percaya, padahal kalau kita bilang di Palembang harga bisa setengah gitu kan, akomodasi lebih hemat gitu loh. Terus kalau ada apa-apa bisa dicari gitu ya. Betul, lebih cepat kan untuk dikasih solusinya. Itu sih bro, kemungkinan ada dua itu sih yang paling banyak memang yang aku temuin selama ini. Oh, mungkin kalau talent ya. Kalau talent gimana bro? Kalau talent, aku sih belum ketemu perusahaan lokal ya, yang sifatnya perusahaan konvensional gitu. Nyari talent buat IT itu aku belum ketemu gitu loh. Mereka lebih suka beli lepas aja aplikasi kayak gitu. Oh, mereka jadi nggak mikirin maksudnya investasi ke orang, tapi lebih cari vendor, bayar, abis itu udah gitu ya? Iya, mereka lebih suka seperti itu. Makanya kan kayak aku buka software house juga akhirnya. Nah, harapannya software house ini bisa menyerap tenaga IT-nya dulu yang di Palembang gitu. Jangan sampai tenaga IT di Palembang tuh yang pinter-pinter keluar semua gitu loh. Hasil sisanya di Palembang tinggal yang ala kadarnya aja. Itu jadinya efeknya bahaya karena nanti tiba-tiba ada pengusaha yang
pakai jasa mereka, hasilnya nggak bagus, yang kena dampaknya kan seluruh orang di Kota Palembang. Justru ini jadinya yang nyerap tenaga IT itu justru para teman-teman vendor yang buat jasa untuk jual program gitu ya, untuk buatin program Betul. gitu ya. Justru ini jadinya kayak ada rantai orang ketiga gitu ya. Jadi perusahaan yang ketiga yang menyerap IT baru nanti programnya dijual ke perusahaan kayak gitu ya. Yes. Oke, itu fenomenanya yang ada di Palembang. Nah, mungkin Mas Trisno pengen tanya ke Mas Johan. Ada yang pengen ditanya, Mas? Silakan, Mas. Jadi kalau bilang apa soal teknologi, sebenarnya mungkin dari lingkungan kita nih Bang ya. Jadi aku ingat betul waktu masih kuliah itu anak-anak yang di kawasan Pelaju itu kan lebih dikenal modern, ya lebih maju lah dibanding kalau tahun 2003 kan sedikit lebih maju dibanding yang lain. Itu emang lingkungannya nih Bang. Kalau sekarang oke, lebih banyak komunitas yang berkenaan dengan teknologi, robotik kayak gitu. Kalau dulu kan belum ada bener ya. Makanya kemungkinan salah satu ketertinggalan kita dengan teknologi seperti itu Bang ya. Nah, mungkin tadi aku dengar dari Kak Jo itu Bang Johan ini udah buat robot yang bisa mencari duit kayak gitu Bang. Oke. Iya. Ini menarik nih. Ini iya, boleh iya. diceritain Bro. Ini banyak sekali yang gue sempet ini juga sih, tinggal cari momentum dulu, nyari Cien dulu lah untuk gabung. Ini lu ceritain sih idenya, lu bikin robot untuk cari duit sendiri, itu fenomenanya seperti apa dan seperti apa yang lu buat kayak gitu, biar teman-teman yang nonton podcast sama YouTube kita tahu kayak gitu Bro. Silakan. Oke, jadi memang robot yang dibahas di sini sebenarnya bukan robot fisik ya, bukan robot yang kayak manusia gitu, bukan. Tapi ini sebenarnya sebuah algoritma program, di mana algoritma program ini nanti memang ditujukan untuk mencari keuntungan. Nah, cari keuntungannya itu saat ini di pasar forex yang cuma bisa kita terapin. Jadi robot yang dibuat itu konsepnya kayak teman-teman buka toko satu gitu ya. Kan kalau teman-teman mau jualan sendiri kan bisa kan? Bisa. Nah, tapi kan teman-teman bisa berapa kuat tahan di depan toko gitu loh. Mungkin 8 jam udah capek, tokonya tutup gitu ya. Betul. Nah, tapi aku buatin satu buah konsep program, itu robotnya yang nanti gantiin teman-teman jaga toko. Oke. Jadi robotnya yang jual beli gitu loh. Otomatis kayak gitu. Nah, di sini robotnya sangat secure, artinya kayak gini, teman-teman harus buka akun sendiri. Kita nggak bisa buatin akun, karena nanti akunnya harus terintegrasi sama KTP, sama nomor rekening. Jadi artinya pencairan, kemudian penarikan profit, dan lain-lain, itu hanya bisa dilakukan oleh rekening yang sudah terdaftar. Oke. Nah, kunci tokonya yang nanti harus dititipin ke saya, ke robot, kayak gitu loh. Si penjaga lah ya, penjaga tokonya lah gitu. Iya, si penjaga tokonya tadi dititipin kuncinya. Ini kuncinya, silakan kamu buka toko, tutup toko. Nah, robotnya ini bekerja 24 jam satu hari selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Semuanya otomatis, jadi teman-teman tinggal duduk manis aja sebenarnya, nanti ngelihat aja tiap sore, oh si robot udah dapat segini, besok dapat segini. Misalnya 1 bulan, cairin profitnya gitu loh. Ini semudah itu sih. Oke, itu filosofinya berarti orang-orang pengen punya toko, mungkin selama ini yang dia dia jaga sendiri, dia handle sendiri, ini lo solve dengan robot lah gitu ya, robot secara algoritma untuk dia yang jaga toko, dia yang lakuin transaksi, dia juga yang nutup toko, bahkan sampai jadi yang punya toko tinggal terima laporan aja, hari ini cuan berapa, rugi berapa, untung berapa kayak gitu. Itu filosofinya bro ya. Yep. Nah, begitulah perbincangan kita bersama Johan soal digital talent di Palembang. Johan berbicara bahwa sebenarnya anak-anak Palembang itu bisa ngoding, bisa memberikan punya kemampuan, cuma saja timingnya yang kurang pas. Nah, teman-teman harus subscribe di Palmas Official, jangan lupa juga dengar di Spotify ceritanya anak Palembang. Soal bagaimana profilnya Johan dan juga bagaimana Johan ngomongin soal digital talent yang ada di Kota Palembang. Nah, di episode selanjutnya kita bakal ngomong sama Johan bagaimana mendapatkan keuntungan melalui robot di era COVID-19, di era corona ini. Teman-teman penasaran bagaimana
robotnya yang buatan Johan bisa mendapatkan keuntungan di era COVID-19. Pantau terus di channelnya Parkers Official dan Spotify Cerita Anak Palembang.